Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Teman-teman, kesempatan kali ini Ustadz ingin menjelaskan sedikit ilmu dari ilmu Allah, yaitu air. Sebelumnya tadi teman-teman sudah menyaksikan ya tayangan yang dibuat dengan sangat bagus oleh Ustadz Aris, yaitu yang disebut dengan unsur tanah. Tapi sebelum Ustadz ingin menjelaskan tentang air, teman-teman setidaknya mengetahui apa itu yang disebut dengan unsur. Ya, unsur itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Bagian tersebut dia tidak dapat dibagi atau dia tidak dapat diurai dengan proses kimia, atau yang disebut juga dengan zat asal. Bisa juga disebut dengan elemen ya. Teman-teman tahu pasti ada elemen ini, ada elemen itu dan lain sebagainya. Jadi unsur itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Bagian tersebut dia tidak dapat dibagi atau diurai dengan proses kimia yang kita kenal dengan zat asal, atau juga bisa disebut dengan elemen. Ya, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur cahaya, dan masih banyak lagi unsur-unsur lainnya yang mana itu ada di kehidupan kita. Adapun kali ini, di kesempatan ini, Ustadz ingin sedikit menjelaskan tentang air ya. Teman-teman pasti sudah sangat tidak asing dengan air ya. Setiap hari teman-teman berinteraksi di rumah dengan air ya. Kalau Ustadz, orang dewasa itu sehari harus minum 2,5 liter air ya, supaya tubuhnya tercukupi dengan air. Nah, teman-teman sudah pasti mengenal dengan air itu ya. Nih, Ustadz tuangkan air teman-teman. Suaranya terdengar? Nah, Ustadz tidak minum ya. Nah, teman-teman, air ini adalah sebagai suatu unsur yang dia itu adalah sebagai sumber kehidupan untuk manusia. Dan air ini juga dia adalah sebagai suatu sumber kehidupan bukan hanya untuk manusia, untuk hewan dan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Hewan dia membutuhkan air, dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air untuk tumbuh. Oleh karena itu berarti kalau manusia, hewan dan tumbuhan membutuhkan air, artinya seluruh makhluk hidup ya, ciptaan Allah yang ada di bumi ini, dia membutuhkan air untuk dapat hidup. Maha suci Allah yang telah menciptakan air, yang mana air itu adalah sangat menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, dia pula lah yang mencukupi kebutuhan kita yang ada di bumi, sehingga kita tidak kehausan, teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, air itu ya di dunia, di bumi ini jumlahnya sangat banyak, teman-teman. Dia meliputi bumi ini, 2/3 bagian bumi ini diliputi oleh air, atau 71% permukaan bumi ini diliputi oleh air. Bahkan tubuh kita juga bagian terbesarnya adalah air, teman-teman ya. 55% sampai 60% itu adalah diliputi oleh air, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita sering berdoa kepada Allah ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat ya. Hujan itu adalah rahmat. Tapi ketika hujan itu jumlahnya banyak, intensitasnya banyak, maka hujan itu juga bisa menjadi sebuah bencana bagi kita. Ya. Nah, teman-teman, Ustadz ingin menjelaskan sedikit, memberikan gambaran air itu ada air di surga dan air di neraka. Yang mana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun فيها أنحار من ماء
غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذات للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasanya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai air yang tidak payau, air murni, ya, dan sungai-sungai air susu yang dia tidak berubah rasanya, dan sungai khamar, ya, yang dia tidak memabukkan, yang lezat bagi rasanya dan dia tidak memabukkan bagi peminumnya. Dan juga ada sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Ini Allah memberikan perumpamaan, ya, bukan perumpamaan teman-teman, bahwasanya nanti kelak di akhirat air itu ada yang menjadi siksaan, yaitu air yang mendidih, illa hamima wa ghassaqa, ya, dan nanah, ya. Dan juga ada air itu yang Allah jadikan di surga adalah sebagai bentuk kenikmatan. Ya, tadi dikatakan ada sungai apa? Ada sungai air murni. Ada sungai apa lagi? Ada sungai khamar yang dia tidak memabukkan. Ada sungai madu dan juga ada sungai susu, teman-teman. Ya. Nih, Ustadz kasih contoh, teman-teman. Ini susu yang ada di dunia. Ini susu sapi, ya. Ada susu sapi, ada susu kambing dan lain sebagainya. Ustadz izin minum sedikit ya, teman-teman, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Lezat sekali, teman-teman. Yang Ustadz minum ini baru susu di dunia, teman-teman. Yang kita merasakan bahwa sudah nikmat. Tapi nanti, teman-teman, di akhirat kelak di surganya Allah, susu tersebut atau sungai air murni tersebut, sungai khamar tersebut, dan sungai madu tersebut yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kenikmatannya itu jauh. Dia tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Masya Allah, ya. Tapi juga sungai itu kelak nantinya, air itu kelak di akhirat juga dapat menjadi siksaan untuk manusia. Ini, teman-teman, terkait dengan air, ya. Semoga teman-teman bisa mensyukuri rahmat kasih sayang Allah ini, yaitu air, dan juga bisa menjadikan sebagai bahan renungan untuk kita semua terkait dengan air. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.